Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu sehingga kami yang tidak layak, yang terbuat dari debu tanah ini, boleh diperkenankan menghadap hadirat-Mu. Dan kami rindu, ibadah pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kuduskan kami, layakkan kami, dan sekiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kebaktian ini, untuk menerima sujud sembah hormat kami, sekaligus biarlah Engkau juga berkenan memberikan kekuatan dan berkat. Untuk itulah Bapa, biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, Engkau kiranya di dalam kuasa Roh Kudus juga akan menjamah setiap hati, setiap individu di dalam ibadah ini, sehingga benar-benar firman-Mu Engkau tanamkan dalam hidup kami dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh memohon, Tuhan berfirman-Lah, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dari Mazmur 43. Mazmur 43. Mazmur 43 akan kita bacakan bersama-sama dengan bergantian. Ayat yang pertama dan ayat yang ganjil akan saya bacakan. Ayat yang kedua dan ayat yang genap, ibu bapak, saudara-saudara yang akan membacakan. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkan aku dari orang penipu dan orang curang. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Pernahkah saudara dalam perjalanan hidup mengalami sebuah keadaan yang tertekan? Seorang anak muda menceritakan kegelisahan dan pengalaman hidupnya di pekerjaannya. Dengan putus asa dia bercerita, ketika saya diterima di tempat aku bekerja, yang ada di hati dan pikiranku adalah bagaimana aku bisa melakukan yang terbaik, sehingga pekerjaan itu dapat maju, kantor itu dapat berhasil, dan semuanya dapat dengan gembira. Dengan jujur, dengan rela, dengan ikhlas, dia berjuang dengan sekuat tenaga. Dia sungguh-sungguh melakukan hanya untuk pekerjaan dan perusahaannya supaya maju dan berhasil. Tetapi apa yang terjadi? Banyak hal yang dia lihat seharusnya A,
yang benar, yang baik, yang untuk kemajuan kantor dan perusahaannya. Tetapi dia tidak berdaya. Karena orang-orang di sekelilingnya yang dia anggap lebih pandai, lebih hebat, lebih segala-galanya itu ternyata mengatakan salah. Dan bahkan tidak jarang diremehkan, dilecehkan, dan dihina. Pada akhirnya bahwa apa yang dikatakan oleh anak muda itu benar. Perusahaannya dirugikan karena orang-orang, teman-teman dan semuanya tidak mau mendengar apa yang dia ingin katakan. Tetapi mereka tidak merasa salah. Mereka merasa biasa saja. Bahkan tetap meremehkan, melecehkan dia, sekalipun anak muda ini benar. Pada suatu kali dia mengatakan ada kegelisahan yang lebih berat. Di dalam sebuah rapat dia mengajukan sebuah proposal dan dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh bahwa untuk perusahaan ini harus melakukan ini supaya pekerjaan di perusahaan ini maju dengan baik. Dan punya keuntungan yang besar, dihindarkan dari kerugian. Setelah habis dicaci maki, setelah dihina, ditolak, ternyata proposal itu dipakai dan berhasil. Tahukah saudara, dengan tidak malu-malu temannya mengatakan itu karya dia. Sehingga pimpinan perusahaan yang tertinggi memuji-muji habis temannya itu. Sementara dia diremehkan, dihina, dan dicaci maki. Mungkin kita mengalami peristiwa yang mirip dengan orang muda ini. Tapi mungkin tidak di kantor. Mungkin di rumah. Mungkin juga di dalam pelayanan di gereja. Mungkin dalam pergaulan hidup. Dan dimanapun. Jiwa kita tertekan. Jiwa kita merasa tidak berdaya. Jiwa kita merasa sumpah. Terutama ketika kita melihat ada 3 kelompok orang yang disebutkan dalam Pemazmur 43 ayat yang pertama tadi. Yaitu orang-orang yang tidak saleh, penipu, dan orang yang curang. Sehingga menyebabkan hati kita berontak, tetapi kita tidak punya kekuatan. Apakah saya harus meninggalkan tempat itu? Apakah saya harus melawan? Ataukah saya harus seperti apa? Bapak Ibu, itulah tema kebaktian hari ini. Jawaban firman Tuhan adalah di dalam ayat yang kelima. Tetaplah berharap kepada Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Saudara-saudara, apa artinya ketika firman Tuhan mengatakan, saat saudara mengalami situasi, kondisi, keadaan tertekan dan tidak berdaya seperti itu, berharaplah kepada Allah, tetaplah berharap kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, berharap, kata yang dipakai dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya itu yachai. Artinya apa? Sabar menanti. Artinya tetap bertahan. Artinya tetap percaya kepada Allah. Jadi sabar menanti, tetap bertahan, tetap percaya kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kata ini adalah, biarlah dalam situasi, kondisi, keadaan seperti ini, yang harus kita lakukan tetap berharap, tetap menanti dengan sabar, tetap bertahan, tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menutup mata. Tidak akan menutup mata terhadap apa yang saudara alami. Bahwa Allah tidak akan berdiam diri tanpa melakukan tindakan apapun. Bahwa Allah memastikan bahwa dalam setiap peristiwa yang sedang saudara alami ini, Dia akan bertindak. Dan saudara akan mengalami
ucapan syukur dan sukacita. Bagaimana bisa situasi, kondisi, keadaan seperti itu kita yakin kita sungguh benar, tapi salah. Kita tahu bahwa itu untuk kebaikan, tapi nggak didengar. Kita tahu bahwa yang kita lakukan itu membawa keuntungan bagi pekerjaan, bagi keluarga, bagi manapun, bagi siapapun, tetapi dihina, ditolak. Kita tahu bahwa yang kita lakukan itu murni dari hati. Setelah ditolak, dipakai. Dan dikatakan itu adalah milik dia. Saudara-saudaraku, benar. Itulah yang menjadi pengalaman pemazmur dalam Mazmur 43. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah menanti dengan sabar. Tetaplah bertahan. Tetaplah percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan tutup mata. Bahwa Allah tidak akan diam. Dia pasti akan melakukan tindakan. Dan dia akan membawa saudara mengalami sukacita dan mengucap syukur. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya berharap seperti itu? Itulah yang kita akan lihat dari Mazmur 43 ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, perjuangkan perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkan aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saat ketika pemazmur mengalami sungguh-sungguh terhimpit, sungguh-sungguh merasa tidak berdaya, sungguh berkabung, sampai mengatakan, mengapa Tuhan membuang aku? Tetapi di saat seperti itulah mata hatinya memandang Tuhan dan tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap menanti-nantikan, dan tetap meyakini Tuhan akan melakukan tindakan. Dia meminta keadilan Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengajak kita berharap kepada Allah, kata pemazmur, biarlah kita tidak memandang, tidak berharap, tidak mengandalkan manusia yang akan merubah situasi kondisi keadaan itu. Kita pun tidak akan memandang dan berharap kepada kondisi dan keadaan supaya berubah. Tetapi marilah hati dan pikiran kita dan mata kita terpusat kepada Tuhan dan berkata, inilah keadaanku ya Tuhan, sedang berkabung, sungguh terhimpit, bahkan perasaanku mengatakan, Engkau Tuhan, di mana dan mengapa Engkau membiarkan, dan mengapa Engkau, dikatakan di sini, membuang aku. Tetapi dalam perasaan yang seperti itu dia ungkapkan kepada Tuhan dan berkata, tapi aku akan sabar menanti. Aku akan tetap bertahan, aku tetap percaya Engkau akan melakukan tindakan. Saudara-saudara, saya yakin saudara dan saya seringkali persis melakukan pemazmur. Tapi bedanya kita tidak bertahan. Kenapa? Di mana kelirunya? Ketika kita sungguh memusatkan, sungguh menenggada, sungguh meminta keadilan Tuhan, konsep kita itu adalah keadilan menurut apa yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang ada di dalam konsep kehidupan setiap hari? Di dalam dunia hukum ada sebuah istilah yang dalam bahasa Latin mengatakan summum ius summa iniura. Artinya, keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Keadilan tertinggi adalah ketika seseorang membawa perkaranya di dalam pengadilan. Ketika di dalam pengadilan diputuskan, maka yang menang akan mengatakan itulah keadilan yang tertinggi. Tetapi yang kalah merasa dia diperlakukan tidak adil. Kita seringkali dengan sikap ini datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan berikanlah keadilan kepadaku. Terselip di dalam hati kita,
saya yang harus dimenangkan dan ada orang yang harus dikalahkan. Apakah itu keadilan yang diajarkan Tuhan? Tidak. Berharap kepada Tuhan, datanglah kepada Dia. Sungguh-sungguhlah menanti, sungguh-sungguhlah engkau bertahan, sungguh-sungguhlah percaya kepada Allah. Allah akan bertindak. Tetapi jangan pernah engkau berharap bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang kau pikirkan. Engkau yang paling menang dan ada yang paling dikalahkan. Tetapi lalu apa artinya berharap itu? Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan ketika saya berharap kepada Tuhan, ketika saya minta keadilan kepada Tuhan, apa yang aku minta bukan menghukum orang, bukan menindak orang, bukan menghancurkan orang, tetapi yang aku minta, biarlah terang dan kesetiaan-Mu Tuhan yang nyata. Jadi benar-benar hati kita yang sungguh-sungguh sudah remuk, redam, sungguh-sungguh sudah berkabung, sungguh-sungguh merasa tertekan dan tertindas itu, datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan berilah keadilan kepadaku, artinya berilah terang-Mu, berilah kesetiaan-Mu kepadaku. Untuk apa? Disitulah saudara-saudara firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh meminta dengan kesungguhan hati, meminta terang, meminta kesetiaan Tuhan, yang ada adalah di tengah-tengah situasi kondisi keadaan kita yang tertekan itu, kita melihat kehadiran Tuhan. Itulah yang dikatakan pemazmur di dalam ayat yang ke-40, pasal 43, ayat yang ketiga dan keempat. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Ayat ini mengatakan ketika kita datang berharap bertahan seperti ini, Tuhan tolong aku, beri terang-Mu, berilah kasih setia-Mu. Apa yang kita rasakan? Di situasi kondisi itu, kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan kebesaran Tuhan yang lebih dari segala kesedihan, ketidakberdayaan kita. Ketika kita berjumpa dengan kasih Tuhan, ketika kita merasakan kekuatan dan kehadiran Tuhan, saudara, di situ yang ada adalah hati kita merasakan kita tidak ditinggal oleh Tuhan sendiri. Kasih Tuhan luar biasa, dan segala kesulitan dan perilaku orang itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kita menghadap, mengalami Tuhan. Dan akhirnya pemazmur mengatakan, di saat itulah benar-benar aku mengalami sukacita, kegembiraan, dan aku bisa mengucap syukur tanpa benci, tanpa dendam, tetapi aku bisa merasakan kekuatan yang lebih dari kesulitan. Saudara-saudara, apa artinya Mazmur 43 bagi hidup saya dan saudara pada hari ini? Jikalau saudara hari ini merasakan seperti apa yang dirasakan pemazmur, saudara sungguh-sungguh merasa dibuang, saudara merasa tidak berdaya, saudara merasa tertindih, saudara merasa hidup saudara sudah berkabung luar biasa. Datanglah, hadapkanlah, arahkan mata dan hati saudara kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, bukan kepada orang-orang yang telah melukai. Semakin engkau melihat persoalanmu, semakin engkau akan kecewa. Semakin engkau mengingat orang yang berbuat jahat kepadamu, semakin engkau tidak akan berdaya. Tetapi justru di saat seperti itulah engkau diingatkan, ada Allah yang sempurna, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang sungguh luar biasa. Dia sungguh mencintaimu.
Dia mengatakan, tetaplah berharap kepadanya. Tetaplah menanti. Tetaplah bertahan. Tetaplah percaya kepada Dia. Dan pusatkanlah seluruh pikiran dan hatimu dan energimu kepada Tuhan. Sehingga Dia dapat hadir dalam kehidupanmu secara nyata. Kehadirannya, terangnya, kesetiaannya, kasih-Nya yang luar biasa itu akan memampukan saudara melihat perspektif yang lain tentang persoalan dan kesulitan yang saudara hadapi. Dan ketika itu yang terjadi, maka benar-benar saudara merasakan tidak ada artinya kesulitan itu. Tidak ada artinya masalah itu ketika saudara berjumpa dengan Allah Sang Pencipta. Terlalu besar Tuhan dibandingkan dengan persoalanmu. Terlalu kecil masalahmu dibandingkan dengan kasih setia-Nya. Ketika engkau merasakan kasih setia Tuhan, kekuatan dan terang Tuhan, maka engkau melihat bahwa Dia tidak pernah tutup mata terhadap engkau. Dia pun tidak pernah membiarkan yang jahat itu terus. Dia pun tidak pernah membiarkan masalah itu tidak ada tindakannya. Dia pun tetap akan bertindak melalui hal yang tidak pernah engkau duga. Dan engkau akan melihat di balik semuanya itu, engkau tidak harus marah, tidak harus benci, tidak harus dendam dengan orang, tidak harus kecewa dengan situasi, kondisi, dan keadaan. Dan engkau akan menyaksikan kasih Allah lebih besar dari apapun. Dan Dia terlalu besar untuk apapun yang kau alami. Dan ketika itu yang luar biasa, sukacita, kegembiraan Tuhan yang istimewa itu membawa engkau bisa mengucap syukur dalam ketidakberdayaanmu, dalam ketidaksanggupanmu, karena kesanggupanmu adalah pekerjaan Tuhan, kata Rasul Paulus. Dan apa yang terjadi? Kita bisa menghadirkan kasih Allah yang luar biasa itu, termasuk kepada orang-orang yang menjahati. Jadi, keadilan Tuhan bukan hanya sekedar menghukum orang yang jahat. Orang yang jahat pasti dihukum. Itu kata sabda Tuhan. Tetapi itu adalah otoritas Tuhan. Tetapi keadilan Tuhan itu ketika engkau bisa bertahan, engkau bisa menanti, engkau bisa percaya, dan engkau bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu yang tidak berdaya. Bahkan engkau bisa mengalirkan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kekuatan Tuhan, karya Tuhan melalui kehidupanmu yang tidak berdaya. Sehingga semua orang akan mengatakan, itu hanya karena pekerjaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata apapun yang kita alami hari ini, seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang kau alami di luar seizin Tuhan. Percayakah saudara, apapun yang kau alami adalah karena Tuhan juga ingin menghadirkan kasih-Nya yang paling dalam. Sehingga engkau tidak hanya mengetahui Tuhan, tidak hanya mengerti Tuhan dari orang lain, tapi engkau mengalami Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Termasuk ketika engkau merasa dibuang, ketika engkau merasa tertindas, ketika engkau merasa terhimpit, ketika engkau tidak berdaya, disitulah Tuhan hadir. Oleh karena itu, jikalau orang yang menyesakkan itu ada di dalam anggota keluarga, pulanglah dengan sukacita, karena Allah tidak pernah tutup mata. Bertahanlah, supaya engkau bisa menyaksikan kebesaran kasih Tuhan di atas kesulitanmu, sehingga engkau akan merasakan luar biasa Tuhan itu. Dan biarlah kita bersama-sama tetap berharap kepada Tuhan. Amin.